Hallelujah, hallelujah to the King who reigns. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini mari kita membuka firman Tuhan dalam Kejadian 22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba, Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Tidak semua ujian datang dari iblis. Tidak semua ujian datang dari iblis atau kesalahan manusia. Tapi yang terjadi kepada Abraham ini, kalau kita baca dengan teliti ayat yang pertama, Allah mencoba Abraham. Allah mencoba Abraham dengan meminta Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah. Jadi dalam hal ini Allah yang ingin mengetahui, yang ingin tahu persis iman daripada Abraham, kepercayaannya kepada Tuhan sampai sejauh mana. Jadi kadang-kala jangan kita berpikir bahwa cobaan ujian ini datang karena kesalahan saya, karena setan. Harus dilihat dulu, ini datangnya dari mana. Tapi kalau Tuhan mencoba kita, mengizinkan kita, maka itu punya maksud dan tujuan dalam kehidupan kita. Kita introspeksi, rasanya saya tidak ada salah, tapi saya menghadapi banyak masalah ini. Berarti itu tandanya Tuhan mau untuk melihat iman kita, kepercayaan kita sampai sejauh mana. Jadi tidak semua ujian datang dari iblis atau kesalahan manusia. Ada saatnya Tuhan sendiri menguji iman orang percaya. Sekali lagi, ada saatnya Tuhan menguji iman kita. Ini yang terjadi kepada Abraham. Dia masuk pada ujian di mana Tuhan meminta supaya Abraham mempersembahkan Ishak. Bukan untuk menjatuhkan ujian itu, tetapi untuk memurnikan dan menaikkan kualitas. Sekali lagi, memurnikan dan menaikkan kualitas iman seseorang, bukan menjatuhkan. Bukan. Seringkali kan kita suka dengar, waktu kita banyak masalah, maka kita akan cepat mundur daripada Tuhan. Saudara, coba kita berpikir, kita punya masalah dengan orang lain, dengan keluarga, tapi yang jadi sasaran empuk itu, sekali lagi, mari kita introspeksi. Jadi sasaran empuk itu adalah pelayanan. Kenapa? Tidak sedikit orang akan berkata, saya melayani Tuhan, tapi saya banyak masalah. Mendingan saya mundur dari pelayanan. Saya akan bilang, saya nggak usah jadi penerima tamu. Saya nggak usah jadi WL. Saya nggak usah jadi singer, pemain musik. Saya nggak usah lagi melayani di youth. Kenapa? Persoalannya, waktu dia sampaikan, karena saya banyak masalah. Nah, masalah ternyata
membuat orang jauh daripada Tuhan. Saya tanya, apakah dia semakin dekat sama Tuhan atau semakin jauh daripada Tuhan? Tentunya semakin jauh dari Tuhan. Karena apa? Karena ada masalah yang terjadi dalam hidup kita. Namanya orang hidup. Tidak ada orang yang tidak menghadapi masalah. Semua kita menghadapi masalah. Mungkin cara kita memandang masalah itu yang berbeda. Cara kita melihat masalah itu, itulah yang berbeda. Waktu kita pandang masalah itu, ada yang menganggap, ya Tuhan, terima kasih, ada masalah dalam keluarga saya, maka aku lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Tapi ada orang dari cara pandang yang berbeda. Waktu masalah terjadi, dia lihat masalah, maka dia undur. Dia jauh daripada Tuhan. Ini tentang cara pandang saja. Abraham sudah menerima janji memiliki Ishak, hidup diberkati. Namun justru setelah semuanya itu, Tuhan menguji dia. Sama-sama katakan, Tuhan menguji dia. 2, 3. Tuhan menguji dia. Kadangkala yang kita gumuli, waktu kita dapat, Tuhan, tolong Tuhan, kasih saya pekerjaan. Pada waktu dapat pekerjaan, waktu dapat sesuatu dari Tuhan, maka itu kadangkala diuji oleh Tuhan. Sekali lagi, waktu kita dapatkan segala sesuatu lewat pergumulan, maka Tuhan juga bisa menguji kita. Tuhan bisa menguji sampai sejauh mana saya mengasihi Tuhan. Kalau kita berdoa bergumul, Tuhan, kalau nanti saya memiliki sesuatu, contohnya saya punya pergumulan, Tuhan, ada mobil, saya mau rajin ke gereja. Dalam perjalanan waktu, terjauh. Tapi pada waktu mobil itu ada, 1 bulan pertama dia aktif, 2 bulan kemudian sudah mulai kunang-kunang. Kenapa? Kita tanya, sudah gak sempat ke gereja karena lebih mementingkan yang lain daripada ibadah. Lihat ya, pertama bisa menggeser. Sekali lagi, apa yang kita dapatkan bisa menggeser iman kita. Saya dapat mobil, saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tetapi ketika kendaraan itu ada, maka 1 bulan, 2 bulan itu akan menggeser kita. Kalau kita nggak hati-hati, dalam arti saya sudah janji terima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, tapi ketika 2 bulan lebih mulai bergeser, ada saja keperluan kita, ada saja kita tinggalkan ibadah, kita pergi ke tempat yang kita tuju. Ada saja, itu ada saja datang dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi kepada Abraham. Pada waktu dia bergumul 20 tahun lebih tentang anak, tapi justru waktu dia terima Ishak, maka Tuhan menguji. Ujian datang setelah
berkat. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Perhatikan baik, setelah semuanya itu, berarti setelah Abraham dapat Ishak, baru ujian itu datang kepada Abraham. Ujian itu kadangkala tidak datang sebelum, dengar ya, sebelum kita terima berkat, belum. Tapi ujian itu paling banyak akan datang setelah saya terima berkat itu. Setelah Abraham dapat anak perjanjian ini, maka disitulah Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan. Ujian tidak selalu berarti kita salah, tidak. Tapi bagaimana ujian itu memurnikan betul tidak saya mengasihi Tuhan. Saudara, pada waktu mau masuk bulan Desember masuk, maka ada beberapa gereja, saudara sudah mungkin melihat, itu sampai pasang tenda. Kita tanya, kenapa pasang tenda? Wah, kalau hari besar begini, membludak Pak. Tidak muat. Yang biasanya kita cuma di dalam gedung, tapi ini orang yang hadir bisa sampai di tenda yang dipasang. Kenapa? Karena menjadi orang Kristen yang musiman. Sekali lagi, menjadi orang Kristen yang musiman. Saya bersyukur. Saya bilang terima kasih Tuhan, karena dari pengamatan saya sebagai gembala melihat tingkat kehadiran saudara di tempat ini. Hujan, tidak hujan, ada berkat, tidak ada berkat, ada masalah, tidak ada masalah. Tingkat kehadiran di sini itu normal. Itu secara statis saya lihat. Tidak pernah kita pasang tenda, tarik ke samping, karena ada yang akan datang. Saya tidak mau disibukkan dengan hal begitu. Kalau mau menjadi orang yang percaya pada Tuhan, orang Kristen, pengikut Kristus sejati, dia tidak akan melihat ini bulan sial, nggak usah kita ke gereja. Ini banyak masalah kita, nggak usah kita ke gereja. Tapi pengikut Kristus, dia akan ikuti. Mau hari apa, bulan apa, dalam keadaan panas, dalam keadaan hujan, dalam keadaan segala musim pun, dia tetap akan setia kepada Tuhan. Karena dia tetap akan berbuah di dalam Tuhan. Abraham justru dia diuji ketika dia dapat anak. Justru sering datang setelah kita mengalami kemenangan rohani. Makanya orang suka katakan, memenangkan sebuah pertandingan itu gampang. Tapi mempertahankan, ingat baik, mempertahankan itu sangat sulit. Mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan sangat sulit. Kenapa? Karena bisa saja hari ini saya lagi mood, saya datang sama Tuhan dengan sorak-sorak. Tapi minggu depan saya tidak mood. Maka saya akan berkata, Tuhan masih dengar enggak doa saya? Kalau Tuhan tidak dengar, maka saya undur daripada Tuhan. Saya jauh daripada Tuhan. Tuhan menguji
bukan apa yang kita katakan, tetapi apa yang paling kita kasih. Itu yang Tuhan uji. Tuhan tidak uji kepada Abraham lewat harta, tidak. Tapi Dia uji Abraham lewat anak. Karena Abraham ingin sekali mempunyai anak. Tuhan sudah kasih anak. Setelah dapat anak, maka Tuhan uji di sana. Hati-hati, apa yang kita paling suka, apa yang kita senangi dalam hidup ini, Tuhan bisa menguji kita. Tuhan bisa menguji hati kita. Ishak adalah janji Tuhan, tetapi jangan sampai janji menggantikan Tuhan. Sekali lagi, jangan karena dapat anak sehingga Tuhan minta Abraham mempersembahkan Ishak dan dia mau mempersembahkan Ishak. Yang kedua, Tuhan menguji untuk menyatakan, bukan menghancurkan, bukan. Kata mencoba dalam bahasa Ibrani, nisa, berarti menguji kualitas. Kalau kita pergi ke toko emas, maka emas itu akan dibakar, akan dilihat berapa karat ini, akan dilihat kualitas, bukan kuantitas. Sekali lagi, kualitas. Apakah emas ini dia disebut emas atau dia disebut bukan emas? Maka kualitas akan diuji kepada saya dan saudara. Benar nggak jadi orang Kristen? Benar nggak jadi orang yang percaya sama Tuhan? Pada waktu Tuhan kasih pergumulan sama kita, Tuhan kasih persoalan sama kita, benar nggak dia tetap setia kepada Tuhan? Kita berkata, Tuhan, aku cinta Engkau. Meskipun badai silih berganti. Saya bertanya kadang-kadang, badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus. Saya bertanya, benar nggak pujian ini? Coba kita renungkan. Sekalipun badai silih berganti loh, ku tetap cinta Yesus. Tapi pada waktu badai itu terjadi, saudara dan saya akan bertanya, betul nggak saya tetap cinta Tuhan Yesus? Betul tidak saya tetap sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus? Atau saya undur daripada Tuhan Yesus? Saya pergi daripada Tuhan Yesus? Saya kadang-kadang memikirkan, iya ya, setiap lagu yang diciptakan harus kita resapi. Bukan hanya kita nyanyi, tapi kita harus resapi. Ku mau cinta Yesus selamanya loh. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Mungkin hari ini kita sedang kuat, sedang fit, tapi minggu depan, bulan depan, ibu kenapa sudah gak datang lagi ibadah? Wah, badai luar biasa. Saya jauh dari Tuhan. Tidak seperti yang lagu kita nyanyikan. Tapi saya percaya pada waktu kita berkata, apapun yang terjadi, apapun yang saya alami, saya tetap percaya pada Tuhan. Abraham, dia diuji lewat ketaatan. Tuhan sudah tahu iman Abraham
Tetapi Abraham perlu melihat sendiri sejauh mana ia percaya. Yang ketiga, respon Abraham yaitu ketaatan. Dia berkata, siap. Ya Tuhan, siap. Tidak ada kata debat Abraham. Tapi Abraham katakan, siap. Saya jalankan. Tuhan minta Ishak. Saya siap. Ini anak lu. Ini seorang putra yang akan diserahkan sama Tuhan. Tidak ada debat. Tidak ada alasan untuk dia bicara sama Tuhan. Jangan Tuhan, ini sudah lama saya dapat. Saya sudah tunggu-tunggu untuk dapatkan Ishak ini. Jangan Tuhan. Tapi Alkitab mencatat, dia berkata, ya Tuhan. Dia siap. Tidak ada debat, tidak ada alasan, tidak ada penundaan. Ini adalah sikap hati yang berkata, Tuhan, apapun yang kau minta, aku siap. Tuhan masih minta kepada saya dan saudara, minta waktu. Waktu untuk beribadah. Minta waktu untuk kita datang sama Tuhan. Minta waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan hanya minta. Tuhan belum minta adalah nyawa saya. Tuhan belum minta orang yang kita kasihi. Sekali lagi, Tuhan belum minta itu. Tapi Abraham, Tuhan minta, kasih itu Ishak, persembahkan itu Ishak, sembelih Ishak itu. Dia tidak berbantah, dia tidak menunda. Iman sejati terlihat dari respon kepada panggilan Tuhan. Apapun yang terjadi kepada saya dan saudara, respon kita kepada Tuhan harus selalu baik. Jangan selalu menuduh Tuhan tak adil, Tuhan tidak baik. Tapi selalu kita katakan, Tuhan baik dalam hidup saya. Tuhan senantiasa menyertai saya apapun yang terjadi dalam hidup ini.